Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Saya dari semester 3 kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Sini saya mencoba untuk menjelaskan apa yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah ilmu komunikasi Islam ya selama pertengahan semester ini. Di sini apa yang saya pahami ya tentang komunikasi Islam. Menurut saya ilmu komunikasi Islam itu ialah sebuah penyampaian ya pesan keislaman menggunakan tahapan komunikasi dalam Islam. Kedua, ada manfaat apa yang saya dapatkan ya setelah mempelajari ilmu komunikasi Islam selama ini ya. Nah, pentingnya atau manfaat ya yang saya dapatkan setelah mempelajari ilmu komunikasi Islam selama ini, saya mengetahui ya bahwa tujuan dari komunikasi Islam itu untuk membimbing ya kaum muslimin secara khusus ya dan manusia secara umumnya agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri gitu, serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan juga bisa kita aplikasikan ya ke masyarakat luar setelah mempelajari ini. Yang ketiga ada berdasarkan sumber apa yang mendalilkan dari masing-masing dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama dan ilmu komunikasi. Nah, di sini dari yang pertama ada bersumberkan dari Al-Quran ya. Saya mengutip dari Al-Quran surah An-Nisa ya ayat 9 ya, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendak mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di dalam hadis ya, Nabi juga ditemukan prinsip-prinsip etika komunikasi, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan berkomunikasi kepada kita ya. Berikut hadis-hadis tersebut. Yang pertama ada kulil haqqa walau kuna murran. Katakanlah apa yang benar walaupun pahit rasanya. Hadis yang kedua ada falyakul khairan aw liyasmut. Artinya katakanlah bila benar, kalau tidak bisa diamlah. Dan hadis ketiga ada la takul qabla tafakur. Artinya janganlah berbicara sebelum berpikir terlebih dahulu. Ada juga dari tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh Islam yang mendalilkan tentang komunikasi dalam Islam ini ya. Dari kedua definisi atau pengertian tentang komunikasi dan Islam dapat disimpulkan ya bahwa yang dimaksud dengan komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam ya, yang dimiliki roh kedamaian, keramahan dan keselamatan ya. Ini dari Pak Hepni 2015 ya. Dia menerangkan tentang definisi tersebut. Nah, sedangkan menurut ilmu komunikasi sendiri ya, ilmu komunikasi Islam adalah mengajak manusia kepada jalan dakwah yang lebih menekankan kepada nilai-nilai agama dan sosial budaya, yakni dengan menggunakan prinsip dan kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis ya. Mobil khususnya komunikasi dengan sesama kaum muslimin saja gitu. Nah, yang keempat ada dalam konsep dasar ya komunikasi Islam dikatakan bahwa komunikasi terkait ya, dengan pandangan Islam ya, terkait dengan pandangan Islam
terhadap manusia apa dan bagaimana itu. Di sini komunikasi Islam diyakini ya memiliki konsepsi aplikasi tentang bagaimana tata hidup yang harmonis ya, dan pesan yang disampaikan mengandung unsur yang mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Nilai inilah yang dianggap berkaitan ya dengan pandangan Islam terhadap manusia gitu. Maka dengan demikian dalam perspektif Islam, teori komunikasi itu harus sesuai dengan budaya dan agama. Seperti halnya kita berkomunikasi pada Tuhan dengan cara berdoa, sholat, dan membaca Al-Quran dan sebagai berikutnya gitu. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu menceritakan dengan ceritakan dengan singkat ya situasi komunikasi antar warga di tempat tinggal saya ya, apa hasil analisis saya jika dikaji dengan ilmu komunikasi Islam. Nah, di sini saya menganalisiskan komunikasi antar warga saya dalam mengkaji dengan ilmu komunikasi Islam ya. Yang saya analisis warga di sekitar saya ini menggunakan komunikasi Islam muamalah, yaitu adalah hubungan antara manusia, hubungan sosial atau hablum minan nas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak terinci jenisnya ya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Contohnya adalah seperti saya bertemu dengan tetangga saya di jalan, dan salah satu dari kami pasti mengucapkan salam dan berkata yang menurut saya tutur kata yang baik lah gitu. Nah, disinilah saya menganalisiskan bahwa warga di sekitar saya ini menggunakan komunikasi Islam muamalah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekhilafan, kesalahan penyebutan kata, karena yang salahnya datangnya dari saya pribadi dan yang benarnya datangnya dari Allah SWT. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.